itu karena ya balik lagi Porsche gitu. Oke. Gue kayak mungkin kayak udah brand loyal ke Porsche kali, kayak udah suka Porsche ya udah Porsche aja gitu. Taste in cars ya pasti berubah-berubah lah, dulu kayak pengennya beginilah dulu. Aduh gue ada dulu inget banget pengennya. Hey Speeders, welcome to another episode of Speeder Talks. Nama gue Michael Lukai, and here we're gonna talk about from cars, business, and everything else in between. So thank you for tuning in for another episode. Hari ini kita ada guest, quite a special guest, David Lee, atau yang suka dijuluk David Tajir di konten Instagramnya. So welcome. Thanks. Welcome to the show, thank bro. You thank you for coming here. Udah diundang ke sini. Thank you so Of much. course, it's an honor, bro. Thank you for being here. Kita di sini di Region Residences. As always, thank you to Region for hosting this episode. Dan juga dari Oasis juga, one of the best water in the market, yang pH-nya tinggi, sehat banget, bro. Oh ya, Yeah. really. So before we dive in, mungkin some of you udah pernah lihat David Lee di Instagram atau TikTok. Ini ada beberapa video-video yang mungkin lo bisa lihat. Oke, roll it. Habis ini kita ke London ya? Hah, ngapain lagi? Jadi kan ada beli Rolls Royce buat kita, seorang satu sama Mami. Nanti Mami ikut aja ke London. Toba nggak baik buat anak. Hah? Buat anak kok toba-toba? Oh, aduh, lucu banget nih Mami ini. So, back again with David. Yup. Sebelum kita ngomongin konten lo, mungkin lo comfortable bahasa Inggris Indonesia, santai Aja. language, Santai bahasa aja, gue Belanda apa juga aja. boleh. Belanda oke, Jerman, Rusia pun oke. Rusia pun, Santai iya. aja. Banyak mungkin orang nggak tahu lo tuh sebenarnya penggemar mobil. You're car guy. Gue car guy banget kayaknya dari gue SD sih. Oh, dari SD? Dari SD. Semenjak film Fast and Furious keluar. Jadi gue dulu nonton bareng teman gue, akhirnya semenjak itu gue kayak jadi suka banget sama mobil. Oke, jadi di Fast and Furious yang pertama dong ya? Yang pertama. So, you like the Mitsubishi Eclipse then? Iya, itu dulu kan kayak hijau gitu, kayak keren abis ya kan. Habis itu The Supra sih, The Supra. Iya, itu menurut gua keren banget. Dan habis itu jadi ikutin terus kayak Too Fast and Furious and stuff. Sampai yang terakhir pun gua nonton. Tapi kayaknya banyak kalau guys, gua ngomong tuh dari Fast and Furious itu emang iconic banget. Emang sih. iya sih, kayak dari dulu tuh sih. kayaknya yang paling booming itu sih, ya nggak sih? Fast Iya. and Furious sih. Fast and Furious, Skyline, GTR. Oh iya, sekalian ya, Too Fast and Furious itu juga gila sih. Jadi lo lebih ke JDM apa lo lebih suka? Justru gue sebenernya, sorry banget nih, kalau yang punya JDM, gue kurang suka JDM sebenarnya. Oke. Cuma dulu emang kayak mobilnya kan banyaknya JDM kan ini modif kan. Iya. Makin lama tuh kayak makin pengen nyarinya tuh kayak mobil yang kayak ya udah speednya ada tapi comfortable-nya juga ada gitu loh. Jadi gue nggak yang nyari kayak modif ceper atau apa anything brem gitu lah. Oke. Walaupun dulu kayak gitu kali. Dulu ya mungkin kayak gitulah ya. Dulu kayak audio mesti yang getar-getar. Iya gila udah gitu ceper banget Iya, sih dulu. slam gitu. Iya. Tapi menurut lo dari sejak SD, your taste in cars berubah nggak? Like lebih mature sesuai dengan umur? Berubah atau kayak ada sesuatu yang ada satu model yang kayak gue suka banget ini dari dulu. Oh kalau satu model yang suka dari dulu ada emang ada. What's that? Porsche 911. Dari dulu gue udah suka banget sama mobil. Dari zaman bahala lah pokoknya. Cuma ya itu kan pokoknya selama itu emang gue suka terus kan. Cuma kayak taste in cars ya pasti berubah-berubah lah. Dulu kayak pengennya beginilah dulu. Aduh gue ada dulu inget banget pengennya Mitsubishi Galan, lo tau gak sih Mitsubishi Galan? Iya, zaman dulu banget. VR4 engine or something. Iya, gue lupa. Galan Hiu apa ada Galan apa lah ya. Pokoknya dari situ habis itu jadi berubah jadi apalah, aneh-aneh lah, gitu-gitu lah. Gue sempat suka RX-8, Mazda RX-8. Yeah, it's a good car. Not bad, cuma ya begitulah, mungkin berubah-berubah terus pasti. Oke. Tapi yang dari dulu 911 is my dream car. Dream car. So which one? Specifically ada kayak model atau generasi yang tertentu gitu nggak? Mungkin kalau buat sekarang 992 Turbo S kali ya. 992 whatever, Turbo iya. S. Atau nggak 992 apa aja deh. No, doesn't have to be Turbo S. 992. Jadi lampu yang jadi satu itu menurut lo that was like menurut gue cantik banget sih, cantik banget. Itu kan itu sekarang kan belakangnya kayak makin lebar nggak sih? Iya. Maksud gue jadi makin seksi sih buat gue. Terus wingnya juga udah mulai kayak pretty high, keren banget. Keren. Bisa gerak-gerak. Terus kayak banyak yang filosofinya yang kayak slatnya dia tuh yang ada 911 tengahnya gitu, 992. Iya. Kayak Easter eggs-nya gitu, desain gitu ya. They really thought itu keren banget sih buat gue. So 992 Turbo S, oke. Jadi kalau gua ngebaca, you still like the speed, ya kan? Tapi still comfortable, nggak GT3 RS. Iya, justru gue nggak mau tuh GT3 RS kan kayak terlalu racing banget kan. Even kayak the seats kayak terlalu racing banget feelingnya. Kalau kayak Turbo S itu kan kayak masih leather seats, masih comfortable dalamnya gitu loh. Interesting. Gue suka Porsche karena menurut gue tuh kayak supercar tapi yang masih enak dipakai daily gitu loh. Iya. Kayak gitu aja sih. It's interesting soalnya kalau menurut gue dulu
menurut gue Porsche tuh kayak as you grow older lu makin appreciate. Tapi waktu gue masih muda, waktu gue SMA tuh kayak such a boring car. Kayak dulu sama terus, mungkin lu lebih suka kayak Lambo and all that stuff. Iya. Ya ada masanya sih kayak lihat gue nggak suka Lamborghini sama sekali. Sorry banget manusia Lamborghini nih, pecinta Lamborghini, sorry banget. Gue gak apa-apa, it's okay bro. Sorry banget. So JDM udah offended, Lambo udah offended. Bentar lagi protes nanti bener-bener video klarifikasi kayaknya. Kacau. Mau klarifikasi kan? Oke, no it's okay. Jadi dulu gue lebih suka kayak lihat kayak Ferrari, kayak misalnya F430 lah, atau lain. Mungkin yang paling cantik menurut gue sih F458 ya. 458 ya. Interesting. Gitu sih. Cuma ya tetap aja buat gue sih 911 udah paling cakep gitu. Dan interestingly enough lo juga milihnya bukan yang NA, lo milihnya yang turbo. Iya sih. Because it's just faster. Iya. Kalau gue honestly I think GT3 Touring is the most ideal. Oh iya, bisa bisa But it's juga. not nggak iya, gue lebih kayak itu sih sebenarnya. Kayak yaudah Turbo S kan juga, maksud gue kenceng juga kan. Iya, kenceng banget. Iya. Oke, tapi kalau EV menurut lo gimana? Dengan sekarang transitioning udah mulai ke banyak EV, it's faster. Kalau lo ngomongin speed. I know it's faster. Mungkin ya EV yang gue suka mungkin kayak Porsche Taycan kali. Taycan, how do you say it? Iya. Mungkin ya itu karena balik lagi Porsche gitu. Oke. Gue mungkin kayak udah brand loyal ke Porsche kali, kayak udah suka Porsche ya udah Porsche aja gitu loh. Kalau yang waktu dulu lo SD atau SMP tuh Porsche yang mana? Lo sukanya? Carrera juga? Nah, Carrera juga. At the time it's like what, 99? Oh, gue udah lupa kode-kodenya itu kan. Oke. Dari zaman dulu banget kan. Iya. Ya gitu. Oke, nice. Ya kita sempat lihat juga beberapa konten lo tuh juga waktu di US ya, lo sempat ngomongin about the 992 lo nggak salah. Iya dulu, bukan dulu sih, kayak tahun lalu gue ada sekali ke US business trip gitu. Nggak sengaja, gue lagi kayak keluar dari Airbnb, gue mau isi bensin, mau beli pizza, tiba-tiba di dekat pom bensin itu kayak tiba-tiba ada car meet. Ini dadakan cuma kayak kita boleh lihat car meet-nya kali guys, seru soalnya banyak ramai banget soal car meet itu. Gila, tuh ada S2K karena habis. Ini banyak banget mobil. Sini banyak kan mas-mas sama JDM sih. Eropa ya. Aduh, ini dulu mobil gua pas kuliah. Persis warna putih begitu. Oh, oke. Banyak banget mobil gue sampai kaget. Aduh, kok kayaknya seru juga nih, kayak gue belum pernah nih ke car meet bener-bener yang legit nih sebanyak ini. Yeah. Akhirnya gue coba mikir ya udah, abis gue isi bensin gue mampir bentar. Kayak akhirnya kayak banyak tuh, kayak ada JDM di sini, habis itu European cars, habis itu supercars di sini terus gue ngeliat kayak tetep aja kayak muter-muter, wah ini keren modifannya kan tiba-tiba kayak ada one yellow Porsche gitu, gue kayak waduh gila. Akhirnya langsung ke situ aja. Gue cuma latihan itu doang kayak. Itu yang which one is that? Yang 992, tapi itu bukan turbo S, 992 biasa. 992 biasa, iya. Tapi itu bener-bener kayak menarik perhatian gue banget. In the flash lo lihat. Iya, makanya kayak lagi begini gitu, langsung ke situ udah. Gue gak kemana-mana lagi udah. Even though kayak di sana tuh ada kayak Huracan modif banget, lagi geber-geber, gue kayak tetap latihan ini udah. Gak bisa ke-distract lagi. Ya gitu. Oke. Itu juga menarik ya. You grew up here kan? Lo grew up here, iya. Cuma kuliah doang. Kuliah aja di US. Waktu itu mana sih lo cerita di Florida? Florida. Oke. Menurut lo kayak car scene di sini berubah nggak sejak lo grew up di sini dan lo balik dari US? Lumayan berubah ya. Dulu tuh sebelum gue pergi ke US, kayak car scene di sini tuh kayak banyak kan klub-klub mobil yang kayak mobilnya tuh kayak JDM tapi modifan gitu nggak sih? Yeah. Kayak buat car show yang buat meja. Iya gitu-gitu loh. Paling banter mungkin mereka modif kayak BMW CPR gitu ya, gitu. Cuma gue balik kan 2017-18 ya. Tiba-tiba kayak anak-anak muda nih udah mulai pada bawa supercar nih. Kayak udah yang kayak anak muda ada bawa Lamborghini Gallardo lah. Or itu zaman-zamannya kayak M4 baru ngetren banget, pada bawa M4 semua. Mungkin berubah banget ya, udah jarang banget tuh yang kayak bawa Honda Civic dimodif, wingnya segede-gede bagong, terus geber-geber gitu, udah jarang banget. Maksudnya sekarang kayak mereka tuh udah kayak M4, M6, M5 kayak jadi makanya kayak gue kagetnya itu aja gitu loh. Iya. Kan gue 4 tahun di sana, tiba-tiba 4 tahun berubah segini drastis, kayak what the hell man. Gila, kaget banget gue. Iya bener sih, kayaknya berubah dulu yang kayak audio. Tapi itu kayaknya 2000-an deh. Kayaknya 2010 ke atas waktu Speed Grid udah mulai banyak sports cars. Tapi gue cabut kan 2013 kalau nggak salah. Pokoknya 2013 tuh kayak masih ada tuh komunitas mobil tuh yang kayak ngumpul di pik berjejer gitu tuh, terus kayak audio terus kayak ceper ganti pelek yang kecil kayak racing banget gitu loh. Gue masih ngalamin tuh. Gue masih ngalamin. Makanya pas kayak gue balik kok jadi begini, beda banget kayak
kayak even under 20 years tuh mereka udah bawa kayak Ferrari, Lamborghini, kayak kaget aja gue gila. Banyak ternyata bro, orang kaya di Indonesia ternyata banyak bro. Baik banget, gila. Gue Suddenly they came out. Iya makanya. It's similar juga waktu Sweet Kid mulai itu 2011-an kan, 2010-2011 itu kayak before then orang nyetir Ferrari itu kayak lo mungkin lihat sekali lah, gue lihat di Pondok Indah tuh yang waktu kecil ngeliat sekali kayak Modena, gue inget banget. Sejak itu nggak pernah lihat lagi. Tapi ever since then orang, I mean ekonomi juga booming kan, bener banget, and then people spending powernya. Tapi I think psychologically lebih confident bahwa ya gue pengen beli mobil aja, lebih pengen kelihatan dan you know show off wealth. Basically. Bener. Setuju gue. Dan lo car scene waktu di Florida, were you involved in? Enggak terlalu involved sih, kayak biasa aja soalnya gue pakai mobilnya juga bukan kayak Ferrari, Lamborghini di sana. Gue dulu pakai. Lo bawa apa waktu itu? E92 330. BMW E92 ya, gue bawa itu. Oke, itu good car. Lumayan. 330 nggak 335? Enggak, dapetnya 330. 330. Oke. Terus kayak waktu itu sempet lagi mau makan restoran gitu, terus kayak berpapasan sama kayak dia pakai F30 modifan juga. Gua nggak sengaja, mungkin apa knalpot gue berisik kegeber gitu kan. Gua nggak sengaja gitu loh. Gue parkir, tiba-tiba orang nyamperin gue balik. Oke. Orangnya keluar, jenggotan, gendut, tatoan, gue udah mati lah gue. Gue nggak salah, maksudnya gue nggak sengaja sama sekali. Iya. Dia nyamperin gue, terus dia nanya, "Are you new here?" gitu. Gue bilang, "Enggak, gue kuliah daerah sini." Oh ya udah, dulu masih pakai Facebook, nggak tahu. Facebook lu apa? Gue add ya. Dia ternyata kayak punya komunitas BMW gitu. Jadi dia mau ajakin gue masuk. Oh, pikir lu mau digebukin. Iya, gue kira gue mau digebukin, gila. Gara-gara nggak sengaja kegeber, makanya akhirnya sempet kayak ngumpul beberapa kali doang kayak sama komunitas dia BMW gitu. Enggak semua kayak E92 sih, ada F30, ada M4 juga, ada M3 juga, banyak BMW gitu juga sih. Terus kayak jadi banyak, kan kalau di sana kan banyak kan mobil apa-apa tuh kayak mereka benerin sendiri kan. Kalau di sini kan kayak bawa bengkel. Kalau di sana kan jadi ada grup Facebook itu, gue jadi tahu nih, tiba-tiba mobil gue bunyi-bunyi beltnya atau apalah, gue nanya ke mereka nih kenapa nih, mereka kasih tahu ini begini. Jadi anaknya ada grupnya gitu. Iya, DIY lah ya. Iya, DIY gitu, DIY. Soalnya labornya mahal waktu itu kayak $100 an hour or something, $100. Iya, gile. Pasang temen, gue inget banget temen gue beli knalpot, dia cari knalpot murah buat mobil dia kan. $140. Oke. Labornya $180 men, gile. Lebih mahal daripada knalpotnya. Dan kalau mereka research untuk cara pasang tuh juga dihitung, timernya dihitung. Jadi untuk iya. Jadi gue pengen cari tahu cara pasangnya tuh udah termasuk waktu mereka sebagai teknisi gitu, kayak mahal banget. Oke. So that's why they do DIY banyak banget. Iya, banyak banget di sana emang. Tapi menurut lo community di US sama community anak-anak mobil di sini beda nggak in terms of friendliness atau kayak racing atau whatever? Lo sempat experience itu nggak waktu di sana? Gue nggak sampai racing sih. Gue cuma kayak konvoy kayak dari mana ke mana gitu doang sih. Terus kayak kumpul makan gitu doang. Nggak sampai racing banget. Cuma, tapi kayak for someone untuk keluar dari BMW lain nyamperin lo, itu American banget. Iya, makanya. Kayak di sini nggak mungkin, di sini pasti kayak. Iya, mungkin di sini malah itu berantem kali itu kayak gue atau apa kan. Gue nggak tahu kan, tuh bisa dinyolot-nyolotan. Gengsi-gengsian, iya. Makanya gue juga kaget banget kayak udah penampakannya begitu lah, kan kayak makanya don't judge book by its cover banget nggak sih? Kayak dia jenggotan, botak, berotot, tatoan, gue udah kayak mati lah gue nih. Cuma kalau friendly ya mungkin di sini juga friendly lah. Dulu kan gue juga sempat ikut komunitas mobil di sini sebelum gue berangkat ke US. Cuma mobilnya bukan yang kayak sports car atau apa gitu ya. Maksudnya ya teman-temannya asik-asik aja gitu, nongkrong-nongkrong gitu. Iya. Itu yang satu hal yang kayaknya di sini kadang-kadang mungkin masih ada gengsinya dikit. It's not just dengan anak mobil, it's like everything kan, dari bisnis dan segala macam. Gengsi ini sih memang benar-benar. Ya kan, kayak semuanya lu mulai bisnis di sini kayak lu jangan share ke siapa-siapa. Kalau di US kan pasti kayak gue ada bisnis ini, menurut lu gimana gitu, looking for your opinion gitu. Dan mereka kan terima banget opinion gitu. Iya, terima banget. Kadang-kadang too much opinion juga. Iya nggak sih, bener nggak? Bener. Kadang-kadang too honest aja. I didn't ask for your opinion, bro. Kayak orang Amerika tuh suka banget kasih opinion. But iya, itu satu hal yang gue ngerasa kayak, dulu gue nyetir VW kan. Oh iya, di US ya? Di US. Di US VW. Abis itu kalau ada mobil lewat, terus mereka selalu kalau turunin jendela terus kayak gini, even if lo nggak kenal. Any city lo pergi itu kayak antara kayak anak-anak VW itu pasti akan turun jendela terus kayak gini. To show kayak, yang part of the gang gitu loh. Ya, VW gang. Ya, kayak VW gang gitu, kayak vidap gitu kan. Dan gue ngerasa di sini kayak, oh ya beda sih. Di sini pasti kayak nutup-nutup. Dan
I think the culture juga bedanya kayak gitu. Kalau teman gue dulu ngeliat mobil bagus lewat ya di PIM gitu, semuanya kan kita hangout di PIM. Jangan lihat Mike. Kayak ini keren banget nih ada Fair Lady mau lewat, tapi jangan lihat kayak. Why? I wanna tell the guy kayak nice car bro gitu. Kayak, jangan. Nanti di GR nanti bla 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 gitu kayak. Oh iya. Iya, itu yang gue rasa kayak. Iya sih di sini lebih gengsi lah. Kalau gue sih malah gue suruh teman-teman gue lihat semua, gila gue keren banget. Soalnya kayak car rider gue tuh kayak gitu tuh, bisa lagi nongkrong tiba-tiba kayak ada suara, apa tuh? Bisa kayak gitu. Iya car rider ya. V8 tuh kayaknya. V10 baru lewat. Nebak-nebak mesin. Benar. Terus di sini lo hobi mobil juga apa? Di sini udah kurang sih sebenarnya, kayak di nggak sini semenjak punya anak sih. Kayak jadi nyarinya ya udah family car ya. Life changing ya, kayak punya nggak sebelum pakai family car juga gue ada mobil, cuma ada anak tuh sempit banget. Gue nggak betah banget, makanya udah ganti family car udah. Capek gitu. Nggak enak. Tapi kalau gue ngeliat dari konten lo, kayaknya lo ada certain interest dengan BMWs, is that right or wrong? BMW emang gue suka BMW, emang dari dulu. Makanya kan dia suka beli BMW kan. Iya. Emang dari dulu udah suka aja sih, nggak tahu kenapa sih kayak BMW itu kayak beda aja sama Mercedes gitu menurut gue. Sorry. Tolong lebih keras, Pi. Dengar nggak, Pi, barusan? Mercedes is the best. Iya. Kayak emang udah. Sorry, antara BMW, Mercedes, Audi, you're BMW BMW guy. Sayangnya Audi is not big here. Cuma Iya, menurut gue sih Audi Audis are nice cars menurut gue. Not bad menurut gue. Dulu di kampus gue ada yang pakai S4 sama RS6. Ya keren aja. Keren aja. Gokil. RS6 menurut gue one of the dream cars sih. Oh iya. Iya. Tapi why BMWs? Menurut lo apa? Kayak drivingnya seru atau? Apa ya? Gue nggak tahu ya apa yang kayak draw me into BMW ya. Gue juga nggak paham kayak. Even my family aja dulu belum ada yang punya BMW gitu loh. Makanya gue nggak tahu apa yang bisa bikin gue kayak secinta itu sama BMW. Gue nggak paham kenapa sih. Cuma dari pas kapan deh? Oh dari kayak Your Car keluar, Your M5. Oh M5, iya, kayak 2005, 2006. Iya 2000, itu kayak mobil, udah keren. Oh abis itu temennya nyokap gue tuh ada juga yang pakai kayak E60 ya, E60 M5 kayak lu punya juga kayak. M5? Oh ya? Iya, ada juga yang pakai warna hitam kalau nggak salah. Oh nice. Iya. Udah tua padahal makanya. Kesel dulu lah kayak nggak cocok lah om. Gue aja lah nggak sih. Makanya kok kayak udah gitu kayak lampunya kan yang kayak depannya gitu kan. Iya. Oh ini keren banget ya udah. Kayaknya sejak itu jadi lo suka. Dia suka BMW gitu sih. So menurut lo lately dengan model-model yang keluar BMW, how do you feel about them? Kayak sorry tapi kurang banget. Kurang. Menurut gue sih kurang. Oke. Why kayak bentukannya atau? Menurut gue sih paling terakhir yang gue suka tuh yang masih F series, kayak M4 yang F82 ya, F82, F80 gitu. Itu masih keren banget menurut gua. Oke. And then mereka keluar yang kayak grillnya sampai bawah gitu. Yang G series. What the hell is this? Gue bilang kayak, gue kaget banget kok begini gitu desainnya kan kayak, aduh, kayak yaudah jadi gitu aja gue. Iya, the latest one kayak XM gitu sempat lihat nggak? Yang model-model yang SUV? Yang SUV belum sempat lihat banyak, cuma yang sekarang sering beredar tuh yang kayak the newest M2, you know? Iya. Tiba-tiba kayak kotak banget tuh mobil, gue kayak, what the hell? Gue kaget banget. Lo nggak? Gue super shock, sorry banget. Cuma, not for me. Okay. Panas yang dengerin itu. No, but actually, okay. In BMW's defense, setiap kali orang ngomong kayak gitu, I feel the same way, karena masih kaget kan. Tapi when the E60 came out, nggak ada yang suka juga, bro. Kayak terlalu. Gue denger isunya itu begitu kayak. Iya kan? Begini gitu ya. Iya, kenapa kayak gini kayak E39 lo inget nggak sih? Sebelumnya kan masih kayak conventional style banget kan, sport kayak ini apaan Swiss Bangle era itu kan. Jadi gue kadang-kadang tuh kayak gue nggak mau pass judgment too early karena menurut gue juga G series sekarang tuh lama-lama pas lihat kayak keren juga ya. Lama-lama kayak grow on you gitu ya. Iya, it grows on you kayak yang all black G series keren juga sih, yang M3 yang baru kayak I wouldn't say no. You know what I mean? Kayak that's pretty cool. Cuma nggak tahu kenapa ya kayak gue juga pengen ngerasain gitu, cuma kayak aduh kok sampai sekarang tuh enggak gitu. Iya kayak kalau ditanya sekarang misalnya model-model sekarang nih kayak pilih BMW atau Mercy gitu ya, mungkin gue lebih kayak condong ke Mercy gitu kan. Ya, even kayak di normal X5 gitu ya kayak I'd rather choose GLE gitu. Oke. Ya. GLE is a nice car, gue baru tas. Iya, kemarin gue kayak nice di story lo kayak, gue nontonin terus tuh story lo tuh kayak, gila nih lo keren banget man. Iya, it's a nice car, interiornya kayak interior keren banget. It's the best lah kalau Mercy. But yeah, okay, so let's
shift a little bit. Kita sekarang udah dengerin about you and cars. So let's talk about some of your content. Oke. I think di sini pasti udah ada beberapa orang yang udah pernah lihat konten. Semoga semoga udah lihat ya. I mean, my wife aja udah lihat sebelum ini. Terima kasih. She followed you for a while, and you followed us for a while juga. It's funny ya, yang lo udah yang lo cerita udah ketemu Speedkrit berapa tahun. Oh iya. Pokoknya semenjak ada video Lebaran Run itu pertama yang booming nggak sih Lebaran Run? Lebaran ya. Pokoknya teman gue ada yang ngasih lihat gue video, kan dia tahu gue suka mobil, dia kasih lihat. Pokoknya gue inget banget kata-kata dia. Lihat nih orang-orang kayak gila, dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan gue ngeliat videonya buka, waduh, keren banget ini orang-orang ini. Mobil ini gila, dulu kan banyak kan GTR, terus ada Ferrari, terus tiba-tiba kayak ada Murcielago SV yang orange, bright orange itu, gue kayak what the hell. Ya udah, akhirnya semenjak video itu gue kayak langsung kayak subscribe, follow, apalah gue nggak tahu lah. Jadi kayak waiting for your next video apa segala gitu. Nice. Jadi gue udah apa sih speeders itu? Iya, speeders udah zaman bahala gue gitu. Gila. Sejati gue sumpah. Gila, waktu cerita gue kaget shock juga kayak wow, waktu kita ketemu waktu Christmas dinner lunch itu kan kayak ternyata udah follow lumayan lama. But that was like 2012 kalau gitu ya, lu udah. I think so ya, gue lupa. Terus kayak ada website-nya juga kan. Iya, lu ada website-nya, lu ada register di sana. Itu waktu lu di Florida atau? Enggak, itu justru gue masih di Indo. Sebelum gue berangkat. Tapi lu nggak pernah ikut event-event kita sebelumnya? Nggak pernah lah. Nggak pernah. Nggak ada sport car-nya. Gimana mau ikut? Tadi boleh? Nggak lah, kan kadang-kadang ada yang nebeng, ya gue ikut lah. Oh iya, nggak ada. Dulu nggak ada koneksi ke situ. Now you have, bro. Now Anytime ada event, you can be there. Alright, so let's talk about your content. So tell me the philosophy, kayak the story behind this David Tajir. David Tajir is a real nickname yang orang. Justru sekarang orang-orang udah nggak ada yang manggil gue David. Oh, David. Semua orang manggil gue Dave. Oh, Dave. Gara-gara di konten gue dipanggil Dave, semua orang manggil gue Dave sekarang. Oke. Even kayak papasan di mall gitu kayak, Kak Dave ya? Udah nggak ada yang manggil gue David. Sedih banget. So tell me what happened. Like lo mulainya how did it start? Lo mulainya gimana sih? Jadi gue baru mulai tuh kayak kemarin Maret kalau nggak salah deh. Jadi gue dari dulu emang suka bikin video. Dulu gue sempat kayak bikin YouTube channel lah pas gue masih di US, cuma kayak gagal total lah. Terus lo bikin YouTube? Iya, gue bikin YouTube channel kayak vlog gitu atau vlog gitu. Terus gue kira dengan mobil S92 gue ini gue bisa menarik penonton ya kan. Ternyata tidak. Jauh sekali. Lu sempat mulai. Iya, jadi sempat kayak mulai gitu. Cuma kayak emang quality video gue jelek banget kayak waktu itu ya. Habis itu kayak pokoknya kemarin tuh teman gue salah satu tuh ada yang tiba-tiba booming di TikTok. Oke. FOMO. Gue FOMO dong. This is last year? Iya, Maret. March last year. Oke. Terus gue FOMO dong kayak, soalnya dulu gue kayak juga pengen bikin konten sama dia, kayak bikin cover lagu lah, segala. Oh, lo suka nyanyi juga? Gue gitar. Oh, nyanyi okay. Jangan deh. Akhirnya dia bikin konten TikTok booming. Terus gue mikir, kayaknya TikTok bisa nih. Akhirnya gue coba pertama kali tuh bikin 3 video lah. Itu inspirasi gue tuh dari sebenarnya ada konten kreator luar namanya Johnny Boy. Oke. Dia tuh bikin kayak gitu juga. Dia bikinnya tuh rich friend be like gitu loh. Makanya pertama kali gue bikin tuh sebenarnya konsepnya teman tajir be like gitu loh. Gitu. 3 video pertama gue teman tajir. Gue 3 video itu gue take tanpa skrip, cuma kayak modal ngafalin doang. Terus tuh cut. Udah gitu doang. Per hari gue upload satu. 3 video udah kelar kan. Udah nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba gue lagi on a business trip. Handphone gue masih airplane mode, gue lupa. Akhirnya gue lagi isi bensin, gue activate. Terus buat aktif follower semua, banjir dari TikTok bener-bener. Nah itu gue baru tahu namanya FYP itu begitu tuh. Jadi video gue 3 tuh FYP. Jadi kayak makanya orang ada yang gini, ada yang kayak wah ini kocak nih, lucu nih apa segala ini orang kaya lah apa gitu. Halu. Iya. Ya udah akhirnya dari situ gue mikir kayaknya bisa nih TikTok nih. Ya udah akhirnya gue commit aja kayak bikin one day one video gitu, bikin aja gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang one day one video. Sekarang nggak sih. Sekarang kayak kadang-kadang juga capek juga mikir. Kalau dulu kan kayak awal masih banyak idenya kan. Iya. Sekarang tuh kayak tiba-tiba stuck gitu. Kayak, aduh apa lagi ya? Mobil apa lagi yang harus gue sebut gitu. Jadi gue bingung. Lo mulainya waktu itu apa? The Dave and the Iya justru dulu nggak ada. Dulu pertama teman tajir kan. Cuma bro sama Yo doang udah gitu manggilnya. Abis itu udah selang berapa bulan teman tajir gue mikir, kayaknya kalau bikin bokap nih seru nih, kalau bikin bokap tajir sih seru. Oke. Akhirnya gue bikin bokap, booming for funny reason. Soalnya ada satu video bokap bilang diundang ke private party-nya Hermes. Orang-orang banyak yang komen. Orang kaya kok nyebut Hermes pakai S gitu. Harusnya kan Hermes. Gue kayak
That's wrong, bro. Iya, kok ini orang udah sotoy, udah salah sotoy ya. Salah sotoy. Iya, makanya gue bingung banget. Terus kayak gue kan, makanya itu tiba-tiba, itu one night tiba-tiba videonya 1,5 juta view. Cuma semalam doang. Makanya itu gara-gara itu doang. Orang kaya kok ngomong Hermes begitu ya. Gue kayak capek. Makanya gue malas balasin komennya kan. Ya udah akhirnya booming gara-gara itu. Semenjak itu baru dikenal jadi Dave Tajir gitu loh. Oke. Terus itu kayak orang-orang pada request, bikin maminya dong, bikin maminya. Gue kan tadi nggak mau kan, kayak harus pakai wig gitu. Cuma kayak my wife bilang, lu udah kejemur udah lah lu. Maksud bini gue tuh lu udah basah ya udah sekarang jemur aja. Ya udah akhirnya bini gue nyariin wignya buat gue gila. My wife bought me the fake hair. Kayak kira gue coba pakai. Tadinya tuh gue konsep mami tuh ya mau yang kayak, kan kalau Daddy tuh kayak berwibawa, tajir, baik duit gitu kan, serius gitu. Tadinya mami gue juga mau kayak gitu, mau yang kayak ibu-ibu glamor gitu kan. Oke. Cuma setelah gue kayak pakai wig, pakai outfit, gue bilang kayak nggak bisa nih. Penampakannya kurang glamor gitu. Jadi akhirnya gue coba bikin agak lawak-lawak aja. Nah akhirnya setelah dari situ baru kayak orang-orang tahu nih Dave, gitu-gitu lah. Gitu. Jadi boomingnya gara-gara gue jadi cewek. Gara-gara itu. And that was like berapa bulan selalu mulai kayak lu mesti kayak gue lupa itu. Tambahin karakter segala macem. Tapi cepet juga ya. I mean it's been like not even a year. Not even a year, belum setahun. Wow. Ya puji Tuhan loh orang pada suka lagu juga. Iya. So what was the most famous video yang paling famous kayak Daddy sih. Yang Daddy. Daddy ya pokoknya kayak masuk cuma kayak kok Ferrari F430U nggak you pakai apa? Jangan dipakai lagi mau dikasih ke tukang kebun. Iya kayak gue udah nontonnya gitu. Terus kayak si Dewi bilang tukang kebun kan biasa pakai tukang kebun biasa pakai F430. Aduh kasih G63 AMG kita aja lah. Ferrari susah gitu lah. Banyak terus kayak jangan pakai Lamborghini mau kasih supir lah ini. Itu booming banget tuh kayak 9 million views. Wow, 9 million. Jadi rekornya was 9 million. Yeah, I think the record masih gitu ya. Wow, that's crazy ya. Makanya gue juga kaget sih. Maksudnya cuma kayak itu bener-bener literally the whole video cuma ngomongin mobil mewah doang. Kayak mobil ini, mobil itu, mobil ini, mobil itu. Udah. Gitu doang. Kadang-kadang tuh kita suka lupa ya kalau di dunia kayak era sosmed ini kayak 9 million people kayak gue sempet lihat 1.000 orang aja. Lo kalau mamanya lihat stadium 1.000 orang. Itu udah banyak banget bro. 9 juta tuh kayak Ih, gue juga kaget sih. Gue juga kaget. kayak lo bayangin lo kayak pasang video di stadium gitu kayak wow udah kayak seberapa ribu orang dan ini kayak 9 juta orang lo kayak cannot imagine sih. Iya itu sih, kayak- gue juga kaget sih. Maksud gue bisa sampai segitunya gitu loh. Gue juga gak nyangka sama sekali lah. And how did life change abis lo udah mulai bikin kayak gitu? Orang mulai kenalin atau kayak Ya itu, kayak orang mulai kenalin kayak gue lagi gendong anak, terus gue ada yang minta foto, aja foto gue harus taruh anak gue dulu ke istri gue, ya gitu-gitulah kayak. Ya maksud gue juga bersyukur kayak maksud gue bisa nambah koneksi gitu loh, maksudnya kayak lu kan maksudnya kayak kalau nggak ini kan mungkin nggak tahu kita bisa begini kan, bisa ketemu lu gitu-gitu lah, maksudnya banyak ke konten kreator lain juga ya gitu-gitu aja sih, maksudnya bersyukur aja bisa nambah kayak connection yang lebih lebar gitu aja sih. Oke. Ada some point in time di mana lo mikir kayak, oh ini gue nggak comfortable dengan this fame yang sudden atau kayak you're pretty comfortable going into it, orang kenalin atau kayak lo pernah ngerasa nggak pas lo bikin konten kayak actually that many people watch it kayak gue kadang-kadang suka kayak gitu kayak mamanya there's something kayak actually banyak banget yang ngeliat kayak anak gue tuh udah dikenal banyak banget orang. That's why gue kadang-kadang, iya kalau semamnya dilihat kayak berapa ratus ribu orang kayak they see the face kan. Oke. Yang kayak, actually have to like pikirin twice karena numbers are just numbers. It's like in a war, statistics berapa ratus ribu orang mati kayak you cannot imagine it sampai lo bener-bener lihat the bodies gitu kayak, ini banyak banget gitu kan. Ada nggak? Or Sejauh ini sih belum ada ya, soalnya belum ada yang kayak ngeganggu gue gimana banget ya. Maksudnya semua masih normal, walaupun kayak ada yang tiba-tiba DM minta follow back lah atau apa lah. Yang paling aneh sih, aduh banyak banget orang DM minjem duit kayak aneh banget. Iya, you serious? Oh itu yang paling banyak. Itu yang paling aneh sih, gue bilang, gue gak sekaya konten itu bro, chill man, gila. Oke. Itu paling baik sih, itu aneh banget kayak, yaudah lah. Okay, but that's good. At least your wife is supportive. I think that's. Ini funny story sih. Pertama kali gue bikin 3 video yang awal itu gue gak bilang istri gue. Oke. At all. Abis booming, baru gue bilang, Beb, gue bikin video TikTok nih. Terus kayak, oh ya udah. Pertama kali dapat endorsean baru dia kayak pikir, oh jadi juga TikTok gitu ya. Makanya gue, you see now gitu. Makanya udah. Ya semenjak itu langsung jadi supportive. Tapi supportive dia dengan cara beliin gue wig lah, kasih gue baju yang harusnya begini lah gitu-gitu. Ya udah lah. Kalau konten ideas kayak brainstorming juga Semua gue sih, semua gue. Oke. Gue kayak ada
waktunya gitu gue harus kayak mikir skrip gitu loh. Nggak bisa gue kayak tiba-tiba kayak lagi nyantai gitu mikir skrip, nggak bisa, kayak harus ada jam-jamnya gitu. Oke. Nggak tahu kenapa ya. Kayak malam gitu. Iya malam kayak creative. 8 p.m. to 9 p.m. tuh kayak jamnya gue bikin skrip. Oh. Aneh banget. For the next day shooting lo bikin kayak gitu. Abis gue bikin skrip, gue shoot buat upload next day. Semepet itu, gue nggak bisa yang kayak Hamin 7 bikin skrip gitu, gue nggak bisa. I Iya, see. gitu. Yang bikin inspire lo soal konten-konten itu, what is it? Like from teman-teman lo, your own family, atau kayak yang dikasih lo ide ini Nah, kayak... itu gue juga bingung sih, sumpah. Banyak banget yang nanya kayak, banyak yang nanya, bang ini inspirasinya dari kehidupan nyata lu ya gitu kan. Gue bilang, enggak sama sekali. Kalau kehidupan nyata gue begini, gue gak bikin TikTok, gue bilang. Gue udah nikmatin aja hidup gue. Gue juga bingung, maksudnya di circle gue pun gak ada yang sebegitu glamornya hidupnya, gitu loh. Cuma kalau yang first video gue, ada tuh gue itu kan kayak teman tajir kan, kayak bilang, makan siang yuk, ayo makan di mana? Makan di 3 meals a day. Terus bilang, itu kan di Singapura. Terus bilang, ya pakai private jet gue lah kita berangkat gitu. Ada temen-temen gue yang emang kebetulan waktu itu sama keluarganya makan siang ke Singapura naik private jet, ada kayak gitu. Jadi itu yang inspired gue buat video pertama gue. Cuma the next-nya itu yang kayak kasih mobil ini nggak ada. Nggak tahu itu kayak my own imagination aja gitu, kayak orang yang udah terlalu kaya hidupnya begini kali gue. Oke. Gitu. Because some of those things are on point juga. Iya, kan? makanya Kayak pasti ada banyak. kayak, Iya. there are people yang kayak gitu. Banyak banget orang-orang yang nanya, ada nggak sih bang orang yang di hidup asli begini? Gue pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Iya. Iya. Nggak, gue waktu itu ingat banget, karena di Sweden kan you meet a lot of people kan. Waktu itu ada satu, waktu Ferrari itu masih di Pondok Indah, showroomnya. Lama banget ya, Udah lama banget, 2012, 2013 lah waktu itu. Terus ada 599 SA Aperta, itu yang kayak limited edition yang convertible. 599 tapi convertible. Kan, terus gue bilang kayak, oh ini udah lagi dijual. Nggak, ini udah milik orang. Oh, oke. Tapi dia nggak mau bawa pulang soalnya takut istrinya tahu. Soalnya di mobilnya udah banyak. So, he never got to enjoy the car, tapi as long as he owned it. Jadi itu menurut gue udah kayak mind blowing at the time ya. Gue udah kayak, why would you buy? Waktu itu kayak 12 M-an or something lah. Why would you buy tapi nggak pernah enjoy? Just for the sake of owning. Iya. Jadi kayak out of this world yang menurut gue yang lo ceritain di TikTok dan segala macam, I'm pretty sure it exists. Iya pasti, maksud gue pasti ada lah yang kayak, cuma gue nggak tahu maksudnya yang kayak, udah pengen sushi nih ke Jepang nih, gue nggak tahu yang ada orang kayak gitu atau enggak. Cuma maksudnya yang kayak spending money yang kayak gitu tuh pasti ada. Makanya kayak tiap kali orang nanya ke gue, ada nggak sih hidup kayak begitu? Gue bilang ada lah pasti lah. Soalnya gue juga pernah diceritain ada salah satu owner bisnis di Indonesia yang punya 60 mobil. Iya. Ya, makanya kayak Yang warehouse-nya di mana-mana gitu. Iya. Banyak bro, banyak. Ya, you'll be surprised kalau lo udah tahu. But ya itu yang menarik. Fun fact juga, kalau mobil lu punya private jet, kalau lo nggak terbangin tuh lebih mahal di airport. Jadi mesti diterbangin bro. Oh really? Iya. Oh pantas kemarin gue bayar mahal banget per bulan. Oh sorry. Halu lagi nih. Ya gitu, so it makes sense, so you have to fly it. Oh ya. Lebih murah kalau. Ini gue baru tahu malah. Ya gitu lah, gue dengernya gitu. So, make sense. Oh, jadi inspirasi lo cari sendiri. Iya kayak. Tapi cerita-cerita yang paling wild yang lo tahu kayak, okay, so that was pretty wild kan? Lo ke Singapura just for like lunch, terus lo balik. I think that's the wildest ya. Gue maksudnya kayak my circle tuh ya orang kayak gue maksudnya yang kayak nongkrong nyantai gitu ya, nggak ada yang kayak tiba-tiba, bro nih I bought you, kemarin gue habis dari Italia gue beli Rolex nih, nggak ada kayak gitu tiba-tiba nggak ada. Makanya kayak ya udah kayak gue nggak ada inspirasi dari circle gue juga nggak ada. Gue juga bingung sih maksudnya dapat imajinasi itu dari mana? Kebaikan bengong kan? Gue juga bingung. Atau lo ke mana sih waktu itu kayak, mesti ke UK, mesti spec your car segala macam kayak. Gue even pretty sure it exists ya. Gue terakhir ke UK kayaknya pas gue SD kayak gitu, udah nggak mungkin gue spek mobil gitu ya kan. Udah nggak ada deh. Terbang just to spec. Tapi yang punya 60 mobil gitu ada, like they exist. Iya, makanya they exist dan gue tahu, maksudnya orang itu cerita dan gue tahu orang itu, ya udahlah. Okay. So this is a deeper question sebenarnya sih. Yang menurut lo enough tuh kayak gimana? So is that a life yang menurut lo you aspire atau? Ini juga seru. Orang-orang juga banyak yang nanya di komen TikTok kayak, oh berarti lo mau hidup lo kayak gini. Gue jujurnya malah nggak mau gitu, kayak itu kayak too much banget nggak sih, kayak apa-apa maksudnya. Ya mungkin buat some people enak kali ya, kayak sekaya itu, cuma kayak menurut gue tuh kayak terlalu gimana lah. Gue mungkin kalau gue masih dulu bocah labil gitu, gue mungkin mau dong gitu dong.
kayak spending ini. Cuma kayak sekarang makin tua kayak ngapain sih gitu-gitu, yang penting kayak hidup happy, makan enak, anak semua aman, istri aman. Ya udah happy wife, happy life ya nggak sih? Ya udah gitu aja udah gua. Nggak ada yang lebay-lebay yang banget. cukup aja lah. Iya, yang cukup aja sih. Dan definisi cukup Buat beli Ferrari gitu. beli Ferrari 10 itu cukup sih menurut gua. Nah, maksudnya cukup aja, maksudnya ya udah everything ya udah ter apa sih, gua bingung bahasanya. All your needs Are fulfilled. Iya, fulfilled. Iya, Oke, gitu oke. aja udah nggak yang lebay-lebay banget. Iya, soalnya baru pas banget kayak couple of days ago gue ngeliat satu konten, dia kayak successful realtor di US. Oh, oke. Dia kayak udah multimillionaire lah ya. Terus dia bilang, sebenarnya gue bisa make another 100 million kalau semuanya gue jadi motivational speaker, bikin event lebih banyak. Cuman I'm at a point dimana it's not worth it for me, gue mendingan spend itu watching my son play baseball. Sih. Atau spending time with my family. Iya. Jadi kayak balance-nya kayak bisa sebenarnya, but there's a limit dimana menurut gue ini udah cukup. Iya, correct. Gitu. Setuju gue. Dan kayaknya as you grow up, apalagi kita udah punya anak sekarang, kayak ya you appreciate that. It's not gonna come back kan. Waktu itu nggak bakal balik, lo nggak bisa beli itu balik. Tapi kalau some people mungkin sebelum kita punya anak tuh, that was the ideal life. Kayak gue pengen ada 60 Ferrari, kayak whatever tuh kayak sky's the limit gitu loh. Tapi ya, menurut lo kayak gitu ya? Iya sih, kayak sekarang sih kayak, ya maksud gue, bisa jalan-jalan gitu sama anak gue, sama my wife juga kayak udah happy gitu. Menurut gue sih kayak gitu aja sih, nggak yang sampai, makanya kayak nggak yang harus sampai kayak konten gue gitu loh, gitu kayak terlalu over banget lah gitu. Menurut lo itu over? Oke. Menurut gue sih over sih. Ya mungkin emang ada orang yang jalan hidup kayak gitu, cuma menurut gue itu udah over banget lah. Ya. Yang penting ada 992 Turbo S. Ya itu oke lah. Itu yang penting ada itu aja. Berkecukupan. Ada 992 Turbo S. Buat weekend. Berkecukupan. Oke. So what do lo sekarang fokus full time di konten atau you have your own? Enggak, justru konten bener-bener literally iseng-iseng berhadiah. Jadi gue emang ada gue ada bisnis di bidang ekspor. Gue ada ekspor something ke Amerika. Makanya kemarin kan gue ke Amerika untuk bisnis trip, untuk ngecek barang-barang gue gitu. I see. Gitu. Jadi emang, ya emang konten kreator tuh bener-bener iseng banget, terus berhadiah banget gitu loh. Oke, it's passion project tapi kayak iseng-iseng hadiah gitu. Why not? Are you gonna keep focusing on that? Kayak lo bakal gedein terus atau kayak? Bakal sih, maksud gue kayak lihat kayak kemarin tuh gue ngeliatnya kayak ini kayak sebagai, kan kayak puji Tuhan kayak dapet endorsement gitu kan. Kayak gue ngeliatnya sebagai kayak, oh yaudah uang jajan tambahan aja gitu deh. Cuma kayak makin lama tuh kayak ada kayak my friend tuh yang kayak di agency gitu juga, dia ngerti semua, kayak ngasih tau gue ini bisa, maksud gue lu nggak, bukan cuma kayak uang tambahan doang, bisa jadi kayak penghasilan kedua lu gitu. Gue mikir oh yaudah seriusin aja gitu loh. Ya, makanya sekarang ya gue seriusin aja juga. Jadi jalanin bisnis and then this content creator thing gitu lah. And do you think content creatornya bakal over? I have no idea, nggak tahu juga sih, gue nggak tahu. Cuma maksud gue sekarang kan semua zaman digital banget kan. Might be, we'll never know gitu loh. Ideally kalau bisa your real business and the content bisa kayak menyatu gitu. Iya sih, itu seru banget sih. Itu sih enak banget ya. Tapi kalau ekspor it's mostly B2B dong ya, I'm guessing. Iya. Gitu sih. Oke. So you spend your time sekarang 50-50 with content and like your main business or? Kayaknya more like 70-30 kali ya. 70-nya ke konten malah. Soalnya 30-nya, maksudnya bisnis gue kayak emang udah jalan gitu. Maksudnya gue paling cuma harus kontrol kayak once in a week atau kayak twice in a week gitu. Jadi nggak harus yang kayak dipantengin tiap hari gitu. Jadi kayak kebanyakan sih mungkin kayak sekarang waktu gue habisin buat di konten. Gitu. So what's next for your content? What can the audience expect? Kan kemarin baru muncul Oma ya. Kecil baru muncul ya. Kalau Opa udah few months ya. Opa udah few months. Jadi makanya tiap kali itu pasti ada yang kan pertama Dedi diminta istrinya adalah Mami. Terus tuh Opa diminta istrinya adalah Oma. Jadi mungkin next kayak bakal ada karakter-karakter baru lagi gitu. Cuma pokoknya nanti bakal ada uncle lah. Ada uncle. Oke. Ada agak beda lagi. Kita we'll see. Oke. Tapi your team sendiri, you like doing it as a one man team atau lo bakal expand kayak, oh gue pengen bikin this as like, atau ada series baru mungkin within the same. Masih belum kepikiran sih gue honestly kalau buat tim gitu. Soalnya kayak, maksudnya editan gue kan maksudnya yang kayak gue suka gitu kan. Takutnya kalau misalnya tim yang edit
ntar kayak beda sama yang kayak gue mau gitu. Maksudnya daripada kayak ada cekcok atau apa, mending gue sendiri aja gitu. Dan I have the time gitu buat kayak take the videos, edit the videos gitu kan, nggak repot buat gue. Jadi A to Z lo semua nih ya? Iya, Concepting, dari video, konsep, editing. Oke. Gitu. Kalau gue lihat-lihat dari konten lo juga ada. Because sometimes kan kayak di dunia konten tuh kayak there's ones that do really well. Ya udah ini this is like your cash cow atau kayak this is the main one yang orang kenal. Tapi lo sebenarnya passionnya tuh ada kayak your vlogs semuanya. Oh kan? iya. Like your travel vlogs segala macam kan. That's what you like. Yep. It may not be as engaging, cuman itu yang pengen lo jalanin on the side lagi. Menurut lo bakal ada lebih banyak kayak gitu lagi nggak? Kayak maybe car stuff or something. Might be ya, gue juga masih belum tahu ke depan gimana. Kemarin tuh kayak bikin vlog gitu, soalnya gara-gara kemarin emang berturut-turut gue kayak abis dari US, Jepang, makanya gue mikir ya udah coba bikin vlog gitu buat soalnya orang-orang juga pada kayak minta gitu kayak pengen lihat dong US kayak apa, pengen lihat Jepang kayak gimana, ya udah makanya gue bikin. Ya mungkin nanti kalau emang ada opportunity, maksudnya tahun ini gue kemana ya pasti gue bikin itu. Cuma kalau untuk jadi yang kayak main content gue gitu mungkin belum tentu kali ya. Gue masih belum tahu apakah vlog itu. Soalnya dulu pas gue bikin YouTube, gue bikin kayak vlog-vlog gitu dan gagal. Masih trauma ini. Masih sakit hati. No one cares about my life. Yeah, no one cares. Oh my God, gila. Nah, tapi sekarang with the newfound fame, maybe they do kan? You don't know. Mereka pengen tahu kayak kepo, kayak lo hidupnya kayak gimana segala macam. Banyak banget yang kayak nanya, bang mobilnya apa sih? Pakai mobil apa sih tiap hari? Pakai mobil apa sih tiap hari? Itu jam tangannya apa sih? Itu ampun gila, kayak banyak banget. Pasti. And you can bank off that, man. That's why you need to make more content. Watch collection lo. Aduh gila. So a lot to do with the Speeder Talks ini is we're chasing aspiring content. So it's not just podcast yang kayak kita ngobrol-ngobrol sama, there's a lot of that stuff. Cuman kayak a lot of our followers tuh juga pengen it's aspirational brand. Speedkit has always been an aspirational brand. Belum tentu lo kayak punya mobilnya, cuman kayak aspire to be in that position or to own it. So what are some of your keys to success yang lo bisa kasih for people who like want to follow in your footsteps? Saya kayak, gue mau nih jadi content creator, TikTok dan segala macam. Is it the perseverance? What is it kayak menurut lo? Menurut gue sih, literally sesimpel ini mulai aja dulu. Mulai aja dulu gitu loh. Nggak ada yang tahu kalau lu nggak mulai gitu. You'll never know kan. Maksudnya kayak, ya kalau sampai gagal gitu ya udah cari yang lain gitu loh. Kalau gue kan kemarin ya udah gue mulai aja dengan 3 video dulu kan. 3 booming gitu ya udah commit. Ya, menurut gue sih, without commitment you will never start. Without consistency, you will never finish. Kalau menurut gue gitu. Jadi ya udah, jalanin dulu aja. That's And really from good. Denzel Washington, by the way. From me. No way, Pop-up mukanya tuh. No way, I'm that wise, bro. No, but it's true. That's true. Iya, makanya kayak ya udah, Mulai as simple as dan mulai aja dulu gitu loh. Dengan apa yang lo passionate about gitu loh. Yeah. And for you, that was the vlogs in a way, ya kan? Sebelum TikTok. Yeah, Tapi yeah, you yeah, went back at it. Dan lo kayak, gue pengen coba lagi lah. So Iya, you kept going with. Ya, maksudnya dengan content creating gitu, maksudnya gue masih, kan dulu kan, nggak tau gue orangnya kayak penasaran gitu, kayak dulu gue gagal, kenapa? Ya udah coba lagi aja lah, penasaran gitu, kenapa gue nggak bisa kayak berhasil di sini gitu loh, kayak gitu. Okay. What else? Any like life advice yang menurut lo? Wah gila, life advice sih deep banget nih gue. Life gue banyak kan jokes sih, makanya gue bingung banget nih gimana jawabnya nih. Kalau life advice sih, yang simple as never quit sih udah. Never quit. Iya, don't give up sih, don't give up. Maksudnya kayak take me for example, kayak dulu kayak YouTube gua hancur. Maksudnya kayak gagal gitu kontennya. Terus kayak coba di Instagram juga nggak laku. Ya udah akhirnya kayak coba platform lain, TikTok ya udah. Akhirnya bisa begini, ya kan? Yeah. No one knows gitu. Yeah. And waktu yang YouTube itu you kept trying for quite a bit. Oh iya, lumayan lama itu. Lumayan hampir kayak setahun lebih, almost 2 years malah. Almost 2 years, makanya gue coba terus. Cuma mungkin konten gue kurang menarik kali, gue juga nggak tahu deh. Iya. So dulu kayak konten gue di YouTube tuh kayak, mungkin kayak banyak ngikutin orang sih. Kayak orang bikin Bean Boozle Challenge, gue ikutan bikin. Ya, jadi nggak kayak yang original banget gitu loh. Iya. Gitu. Oh, in a way yang TikTok juga lo kan yang tadi you're inspired by. Iya, inspired by the konten gitu. Cuma di Indonesia kan belum ada tuh. Iya. Pas kemarin gue bikin itu kan, belum banyak. Belum banyak. Nah, makanya gue coba bikin gitu. Okay. Nice. Okay, alright. This is always a fun question. Lo nggak ada mobil, oke? Sekarang pretend lo nggak ada mobil, scenario-nya. Ada 10 M
let's say. Just to spend on cars. 10M on cars. 10M. Garasi lu isi apa mobilnya? Ya, you know the first one lah ya. 992. Udah 992. Itu udah Itu kayak berapa ya? Iya, itu udah berapa ya, habis, guys? udah habis. 5-6, really? Kalau yang turbo S kayak lebih kan? Kayak turbo S kayak 78-an deh. Ya, udah digoreng parah kan. Iya, makanya. Alright, lo sisa 2M, bro. 2M. 3M lah, 3M. 3M. 2020 Range Rover Sport. Ooh. Gue suka banget Range Rover. Oke. Iya, I really love Range Rover. Yang sport. Sport. Karena menurut gue Evoque kekecilan. Terus menurut gue Vogue kegedean. Oke. Iya, jadi sport kayak pas tengah-tengah gitu. Buat nyetir sendiri masih enak. Kalau masih disetirin, masih disupirin juga masih enak kayak gitu. Oke. Gitu ya. Oke, Range Rover Sport yang mesinnya yang 3000 cc itu ya. Yes, Oke, bukan yang diesel. Nggak usah lah. Ini kayak mau beli beneran ya. Oke. Kayak mau beli jadi mau speknya yang mana nih? Sekarang custom spec bisa online by the way custom spec. Oke. So maybe itu kayak 2-an kali ya. 2 miliar ya, bisa 2. semiliar ya. Semiliar ya. Miliar apa ya? Mobil pupuk apa? Mobil bubuk. Mobil bubuk gue sih dulu G63 ya, makanya susah. Masih bisa, bro. G55 enggak. Nggak bisa. Nggak mungkin. Mungkin semiliar. G300 juga. Gue nyari ini kali. 6 Series kali. 6 Series? Iya, yang tahun oke. 2012. Sedan lagi? Oke. Gue suka banget M6 yang tahun itu. M6 yang tahun 2012-13 berapa sih? Kode bodinya gue lupa, F13 sampai F12 gue lupa. Oke. Yang ada Grand Coupe. Iya, yang ada Grand Coupe ya. Iya. Gue suka yang 2 pintunya, yang coupe-nya. Itu keren banget. Cantik banget. Jadi lo mau yang 2 pintu? 2 pintu, iya. So your family only gets the Range Rover Sport? Yeah, of course. Yeah. Udah enak kan, udah Me enak. first, family second, bro. Range Of course, Rover man. Sport. Oh my gosh. Kan udah enak, Range Rover udah nyaman, ya udah. Dan do you usually kayak consult with your wife about cars? Kayak, Nah itu dia, ini sebenarnya kurang baik ya. Filosofi gue tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin. itu filosofi Indonesia, bro. Oh, Indonesia ya, makanya kan. No, oke. Jadi Your wife felt you that decide juga ya. first, Your wife felt it juga. So you know what happened, right? So kita terakhir in the last couple of days lagi mau thinking of a car yang dia bakal drive. Oke. Terus I was so serious the other day to suggest Jimny. Kayak oke, irit, looks good. She was so offended, bro. Dia kayak, do you even love me? Kayak, oh my gosh. What? Kayak, and then I realized ya emang cowok banget sih that car ya. Kayak dia bilang, do you even care? Kayak it's just a joke kayak gitu. I'm like, it's a good looking car, bro. What's wrong with the M5? M5 gak apa-apa dong. Ya, M5 is fine. I mean, for dia mau bawa day to day. Oh, oke. Kayak jemput anak segala macam. But yeah, that's why I asked. Alright, so final answer, Range Rover Sport. 992 Turbo S. 992 Turbo S. Not even like the previous generation, lu pengen yang baru, Grass yang 992. Baru aja lah, udah biar gak ribet. Gue gak tobat sih mobil second, sumpah. Oh iya? Iya, gak tau mobil second, jadi baru aja dulu. Itu tuh makanan gue sehari-hari, bro. Mobil gue di bengkel semua. Itu dia pakai gila dulu. Beli Evoque second tahun berapa ya, 2013 atau apa, gue lupa. Kayak 3 minggu sekali gue ke bengkel, men. Kayak adalah inilah, itulah, inilah. Ya ampun. Bener. Yeah. Tobat. Okay, good looking cars. Well, I think that's all I have for today. Anything else? Maybe last words from you? Just want to say thank you, man, for this opportunity. Thank you you, for thank Speed Creep you. Team. Thank you banget. Gue yang dulu cuma nonton, sekarang bisa di video di channel Speed Creep. It's honor for me, bro. Seneng banget. Dude, it's a pleasure to have you here, man. Thank you banget tuh bisa datang. Wah, gue yang thank you, sumpah. Thank you for being in this episode of Speeder Talks. So, thank you guys for tuning in. Hope you guys enjoyed conversation with David Lee atau David Tiger. Oh, Dave sekarang. Not even David anymore. Nobody calls me David. Dave. Kak Dave. Kak Dave. So stay tuned for more. Hopefully kita ada beberapa episodes ke depannya that we can collaborate maybe or something with Dave. We'll see. Maybe we'll see his face more often. But again, thank you to Region Residences and Oasis for sponsoring this episode of Speeder Talks. Stay tuned for more talks about business, cars, and everything else in between, guys. See you later. Bye.